Dan mungkin untuk memposisikan aja teknik berlindung dengan cara drop comfort volume ini memang tidak menyelamatkan 100% juga, cuma bisa membantu meminimalisir resikonya. Dan kalau misalnya terjadi gempa, mungkin kita yang udah kita tahu seperti berlindung di bawah kursi, di bawah kolong meja, mungkin ada lagi benda-benda seperti buku, helm, terus tas, terus juga mungkin wajan kalau misalnya memang kita dekat dengan sempat ke area dapur apa-apa kita bisa makan gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, yang kita bisa gunakan adalah dengan cara drop cover dan volume. Ini jangan menggunakan kedua tangan kita. Memang sulit banget kalau misalkan kita di posisi dengan rupa yang langsung besar. Apalagi kan untuk peringatan di Jepang sendiri itu memang belum disiapkan di Indonesia ini. Bukan kalau di Jepang mungkin sudah, kalau di Indonesia ini memang agak kesulitan karena kapasitasnya. Nah, jadi kalau misalnya terdekat ada kursi, kita bisa manfaatkan dengan cara balik kursinya aja. Ini mungkin teknis banget, tapi kalau misalnya rupanya masih kecil atau apa, ini sangat membantu karena memang cari kursinya juga harus yang kokoh. Dan kalau itu meja juga meja yang kokoh. Iya, karena kalau ini cara satu kebetulan kursinya tertutup, jadi caranya dibalik. Tapi kalau misalnya kursinya yang tadi Bapak bilang seperti yang di sini, kita bisa masuk ke kolongnya aja langsung. Iya, di kolong. Yang penting yang kita tanya memang tunggu sampai gempanya berhenti. Kalau misalnya gempa sudah berhenti, baru kita boleh evakuasi keluar. Oke, kakinya jangan lupa dibuka. Oke, posisinya sudah tepat, gempa berhenti. Ya, gempa sudah selesai, kita semua selamat dan aman. Kaki kalau dicoba kita jadi harus tahu jadi seperti ini. Maaf, izin saya pegang ya. Jadi Nah, selamat datang Bapak dan Ibu di ruang simulasi P3K yang sementara karena ini lagi ada perbaikan. Nah, di sini di ruangan simulasi P3K ini kita akan belajar tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, perkenalkan, di sini nama saya Hafiz dan di sini ada rekan saya Risa. Kami sebagai pemandu teknis di ruangan ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu di ruangan simulasi P3K ini tadi kita belajar tentang pertolongan pertama. Ya. Nah, jadi kalau ada kecelakaan itu kita wajib untuk menolongnya kalau kita tahu cara menolongnya. Ya, kalau kita belum tahu cara menolongnya, setidaknya kita harus tahu tentang satu hal, yaitu call for help atau minta bantuan. Ya. Nah, kalau dari Jakarta ini kita bisa menghubungi ke Jakarta Siaga 112. Ya. Itu bisa dihubungi kalau kita menemukan kecelakaan seperti ini contohnya, dan kita membutuhkan bantuan seperti ambulans dan lain-lain. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan kalau kita menemukan orang yang tidak sadarkan diri seperti ini. Yang pertama, kita harus memperkenalkan diri dulu. Kalau kita lihat korban yang tidak sadarkan dirinya itu sudah ramai dikerumuni orang banyak, ya, kita harus memperkenalkan diri dan minta kerumunan itu agak mundur, ya, supaya memberikan space untuk orang tersebut, ya. Contohnya seperti ini. Permisi Bapak Ibu, di sini saya Hafiz dari BPBD atau dari kesehatan. Saya ingin menolong orang tersebut, ya. Nah, kalau sudah, kita bisa call for help tadi atau minta bantuan, ya. Kita bisa telepon sendiri ke 112 menggunakan handphone kita sendiri atau minta tolong orang sekitar untuk tolong teleponkan. Ya, bisa kita bilang, tolong Pak yang pakai baju hitam teleponkan ke 112. Di sini ada kecelakaan dan membutuhkan bantuan. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya sebelum mulai menolong kita pastikan dulu semuanya aman. Ya, aman itu di sini ada 3 hal. Yang pertama, aman untuk diri kita sendiri sebagai penolongnya, seperti memakai masker atau sarung tangan sebelum menolong. Yang kedua, aman untuk lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, aman untuk korban atau pasiennya. Ya. Nah, kalau sudah aman semua, baru kita bisa mulai menolong. Ya. Hal yang pertama harus dilakukan adalah kita coba cek dulu kesadaran atau cek responnya. Ya. Nah, cara mengecek responnya di mana? Kita bisa coba cukup bawa orangnya, sambil coba panggil-panggil. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita lihat setelah dicoba respon gitu, orangnya masih merespon atau tidak, ya, atau menjawab panggilan kita atau tidak, ya. Kalau tidak ada jawaban sama sekali, maka selanjutnya kita bisa mengecek keadaan vitalnya, yaitu nafas atau nadinya, ya.
ngecek nafasnya, bisa kita taruh 1 dan 2 jari kita di depan hidung orang tersebut, dirasakan masih ada hembusan nafas atau tidak, atau bisa juga kita mendengarkan dengan kita tempelkan telinga kita ke arah kupingnya sambil di sini kita lihat apakah dadanya masih bergerak naik turun atau tidak, atau kembang kepis atau tidak ya. Kalau tidak ada juga nafas ya, baru kita mengecek ke denyut nadinya ya. Nah, mengecek denyut tadi bisa di tangan di sini ataupun di leher ya. Nah, kalau mengecek di leher itu usahakan posisinya itu searah dengan posisi duduk kita. Jadi kalau kita duduknya di sini, maka kita harus mengecek itu di sini ya. Jangan mengeceknya itu berlawan arah seperti ini ya. Kenapa? Karena kayak ini takutnya orang salah paham. Malah kiranya kayak ini ingin mencegah orang tersebut ya. Jadi daripada salah paham begini, walaupun sebenarnya bisa juga mengecek tadi seperti ini, lebih baik kalau mau mengecek berlawanan, lebih baik posisi duduk kita yang gerak sini ya. Jadi dari sini kita cek sini. Nah, setelah kita cek nadinya beberapa detik, ternyata nadinya tidak ada terdeteksi juga, maka kita harus berburu dengan bantuan yaitu CPR atau bahasa Indonesia adalah RJP ya. RJP adalah resusitasi jantung paru ya. Nah, gerakan saat seperti pompa jantung ini namanya resusitasi ya. Nah, cara melakukan RJP itu gimana? Jadi salah satu cara menentukan liriknya itu ada banyak. Salah satunya itu kita lihat di sini di daerah perut ini kan ada tulang rusuk ya. Nah, kira-kira di atas tulang rusuk ini, di atasnya kita rasakan, kita bisa kasih 2 jari di sini. Nah, di tempat daerah 2 jari ini akan jadi tempat untuk ditaruhnya tangan kita di sini ya. Kita menekannya nanti menggunakan tangan yang tapalnya ini ya, di sininya pakai tapalnya. Lalu dengan tangan terkuat kita yang dominan yang di bawah, lalu tangan yang satu lagi digenggam seperti ini. Kalau sudah seperti ini, posisi duduk kita akan naik sejajar dengan orang tersebut seperti ini ya. Kalau sudah posisinya sejajar seperti ini, tangan kita harus dikunci. Tidak boleh saat mendorong dia seperti ini ya. Karena seperti ini akan membuat kekuatan kita berkurang dan kita tidak kuat melakukan CPR-nya ya. Jadi tangannya harus dikunci seperti ini dan badan kita mendorongnya menggunakan bahu ya. Jatuhnya mendorongnya seperti menjadikan berat badan ya. Contohnya, dan itu dilakukan sebanyak 30/2 ya. Cewek apa? Apa? Kalau cewek ngelakuin CPR-nya itu tetap, kalau posisi di jalan kurang lebih posisinya itu pas di bawah beranya Pak. Kurang lebih kan di ulu hatinya Pak. Jadinya ngelakuinnya di bawah beranya di situ ya. Jangan dipasin ya. Kan sebenarnya di situ ya. Oke. Ya. Nah, itu dilakukan 30/2 ya. 30 kali untuk CPR-nya, lalu 2 detiknya itu untuk napas buatan ya. Tapi sekarang semenjak 2020 napas buatan sudah tidak direkomendasikan lagi untuk dilakukan, apalagi ke orang yang kita nggak kenal. Tapi kalau memang itu masih keluarga kita dan kerabat kita yang kita tahu dari penyakitnya apa, kita masih boleh melakukan napas buatan ya. Nah, jadi sekarang karena napas buatan tidak dianjurkan, kita hanya melakukannya itu 30 CPR dan 2-nya itu diganti dengan kita cek selama 2 detik apakah nafas sama nadinya sudah kembali atau belum ya. Kalau belum kembali juga diulangi terus menerus ya. Contohnya seperti ini. Ya, sampai benar 30. Tapi kalau emang 15 kali atau 10 kali sadar, kita berhenti, nggak boleh dilakukan lagi gitu. Ya lo semuanya 30 belum ada juga lain kita cek 2 detik, belum ada juga nafas sama nadinya belum balik. Diulangi terus menerus sampai orangnya itu sadar, atau kalau orang yang nggak sadar juga sampai bantuan yang nanti kita mau datang seperti ambulans dan lain-lain. Kalau medisnya masih belum datang juga dan orang yang masih belum sadar juga, maka kita hanya perlu melakukannya itu sampai kurang lebih 5-10 menit ya. Kalau dalam 5-10 menit kita tolong, kita lakukan CPR, orang yang masih belum sadar juga, masih belum ada nafas semadinya juga, maka kita bisa berhenti ya. Karena kemungkinan orang itu memang sudah tidak tertolong atau sudah meninggal ya. Kenapa? Karena orang yang tidak sadarkan diri atau di jantungnya itu hanya punya waktu kurang lebih 5 menit ya. Lebih dari itu, dia berarti sudah melewati golden time atau golden momentnya itu ya. Sangat kecil kemungkinannya orang itu bisa hidup kembali atau pulih kembali ya. Jadi kita hanya perlu melakukannya sampai 5-10 menit. Dalam 5-10 menit itu orang yang masih belum sadar, kita berhenti aja, nggak usah maksain lagi untuk nolong. Takutnya kalau kita kecapean berarti bisa bahaya juga buat kita ya. Ini posisi nggak sadar, jadi nggak sadar dulu. Nggak sadar dulu, lo cek nggak sadar. Oh, suruh cek responnya Nggak dulu. sadar dulu, pancet nggak sadar dulu, bener dulu. Belum ini. Ya, panggil malah. Bapak, ibu ini bapak, ibu. Bapak, ibu. Nah, kalau lu baru dicek. Lo nggak boleh megang tangan aku. Nggak boleh. Apa tadi Bapak? Bapak. Baru dicek nafas sama nadinya. Nah,
Ini cewek loh, ceritanya cewek hati-hati kamu. Itu pas teteknya nggak bisa. Iya, Pas teteknya nggak bisa. Ini cewek nih, perempuan ini cewek. 5 menit Nggak, Langsung mati. pengen itu apa enggak gitu? Iya, udah, udah. Ya udah, biar biar. Norma susilanya harus sih. Iya, Ya, dorong. tuh. Nah, hidup tuh. 2. Nah, ini cuma kecepatan, Mbak. Ya, kalau ini kelihatan proses pada ini ada Itu ada. Ini kecepatannya kayak namanya kayak predicted. Oke. Iya, karena kita kan memancing jantung yang berdetak itu nggak secepat itu juga yang normalnya itu. Kalau semangat ya Pak. Iya, remuat. Iya. Nah, ini udah bener ini hijaunya 2 kayak tadi ini. Harus 2 ya? Iya, hijaunya 2 yang bener berarti. Di alat ini nggak sana itu. Ini ada kemungkinan patah nggak? Ya, kemungkinan. Kemungkinan patah ada. Ada, Karena sensornya tapi kita tetap harus ambil resiko daripada orang itu sampai kehilangan nyawanya, lebih baik dia patah dan bisa Bisa lihat sekarang meja ini ya. sebelah kiri ada meja, ada kain kasa warna putih di Yang sebelah paling kiri, kiri. diambil, Kan? ditekan tombol yang bawah itu ya. Yang menunjuk yang jari tengah. Yang jari tengah. Oke, Nah, dibawa ke lukanya, tempelin aja, dibersihkan. dibersihkan. Oke, benar di situ. Pedih katanya. Iya, Ya. kan? Udah selesai, ambil airnya, balikin ke meja, ada air. Nah, diambil airnya. Ini ngambilnya. Oke, dilepas dulu tombol yang bawah, baru ambil airnya lagi, dipencet lagi tombol. Jatuh botolnya. Hati-hati sama Oke, ini. dituang dipiringin Bu, kayak nuang air. Nah, seperti itu. Ya dia bangun nggak? Ya apa? Emang gitu ya. Oke, sudah. Selanjutnya balik lagi ke meja, dilepas. Dibuang kemana nih Kak? Taruhnya di meja. Nah ya, ambil betadinnya. Betadin. Iya, betul. Ambil betadinnya. Oh, salah kayaknya, Pak. Kain kasanya satu lagi, Pak. Yang ada Nah, di itu sih betadinnya. Ya, yang ada di bibirnya ambil. Bersihkan bapaknya. Oke, sudah selesai. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Bersihkan. dipersihkan di meja. Nah, setelah itu ambil air, Pak, bisa. Kebakaran rumah, tapi kebakaran ringan. Di Indonesia itu kebakaran ringan itu diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Jadi kalau kebakarannya kelas A biasanya kebakarannya itu bersumber dari benda padat non logam yang biasanya menimbulkan arang setelahnya ya. Salah satu contohnya adalah kayu, kertas, plastik, karet, kayu ya. Nah, kalau kebakarannya kelas B itu kebakarannya bersumber dari benda cair yang mudah terbakar. Contohnya seperti bensin, alkohol, oli, minyak, dan lain sebagainya. Nah, kalau kebakarannya kelas C itu kebakarannya bersumber dari aliran listrik. Contohnya korsleting listrik atau benda-benda yang dialiri listrik seperti AC, televisi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kebakarannya kelas D itu kebakarannya bersumber dari benda logam. Contohnya seperti aluminium, magnesium, titanium, ya, litium, dan masih banyak lagi. Nah, kebakaran-kebakaran ringan seperti ini itu bisa kita padamkan salah satunya dengan alat yang ada di sekeliling kita yaitu apar. Nah, ini salah satu contoh apar yang ada di sini. Jadi apar itu kan kepanjangannya adalah alat pemadam api ringan. Nah, namanya aja dari ringan berarti hanya bisa kita gunakan saat terjadi kebakaran ringan saja ya, atau kebakaran tahap awal. Nah, apar juga sama kayak jenis kebakarannya ada 4 jenisnya yang sering dipakai berdasarkan isinya. Jadi yang ini yang kita display sini adalah yang jenisnya dry chemical powder atau biasanya kita sebut sebagai apar bubuk atau apar powder karena isinya itu bubuk kimia kering ya. Dia salah satu apar yang multi purpose. Maksudnya apa? Karena dia bisa dipakai hampir di seluruh jenis kebakaran ringan tadi. Ya, bisa dilihat di bawah tulisan dry chemical powdernya ada tulisan ABC powder fire extinguisher. Berarti bisa digunakan di kebakaran kelas A, B, dan C. Nah, selain itu ada apar CO2 juga atau karbon dioksida. Dia biasanya digunakannya khususnya untuk kebakaran B dan C, tapi lebih condong ke kebakaran kelas C. Karena kenapa? Karena kalau kebakaran kelas C itu khususnya pada ruangan-ruangan seperti ruang laboratorium ataupun ruang server yang punya banyak alat elektronik ya, itu kita rekomendasikan untuk memakai CO2. Jangan dry chemical powder. Kenapa? Karena CO2 itu aparnya clean, dia tidak meninggalkan bekas apa-apa. Beda kalau kita pakai si dry chemical powder ini di ruang server atau ruang laboratorium yang mempunyai banyak alat elektronik, dia akan jadi residu yang ditinggalkan si dry chemical powdernya ini atau bubuknya ini, dia akan membuat si alat elektronik itu rusak. Ya, seperti
itu. Jadi kalau misalnya ruang server, laboratorium mending pakai CO2. Nah selain itu ada juga apar air, biasanya dipakai untuk kebakaran kelas A dan B. Ada juga apar apa tuh namanya? Foam ya atau busa. Nah itu biasanya digunakan di kebakaran kelas A dan B juga, tapi lebih condong ke B, minyak, alkohol dan sebagainya. Seperti itu jenis-jenis apar. Nah jenis-jenis apar ini cara pemakaiannya juga hampir sama, cuma beda di cara pemegangan si selangnya aja biasanya ya. Kalau apar air, apar busa, sama apar dry chemical powder kita biasanya pegang di ujung selangnya sebelah sini. Ya, tapi beda dengan apar CO2. CO2 itu kan dia kan mengeluarkan kayak gas dingin gitu ya. Jadinya dia pegangnya ada di tengah-tengah sini. Jadi bedanya di situ aja. Nah, sekarang kita masuk ke gimana cara pemakaian apar. Jadi kalau di pemadam kebakaran, khususnya pemadam kebakaran sini, itu pas kita pelatihan cara pemakaian si apar itu, pertama kita duduk dulu dalam posisi siap seperti ini. Lalu jarak antara kita dan apar itu 1 dekat, jadi jangan terlalu jauh tapi juga jangan terlalu dekat. Dan apar ini ada di samping sebelah sini, jadi tidak langsung mengenai badan kita kalau terjadi apa-apa. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus buka terlebih dahulu kunci dari tuasnya. Di sini udah nggak ada segelnya karena ini udah sering dibuka ya. Jadi tapi biasanya kalau aparnya masih baru dia ada segelnya lagi yang mengunci si kuncinya, jadi agak susah untuk dibuka biasanya. Makanya itu kita harus pegang leher aparnya kalau kita mau buka atau mau tarik kuncinya. Baru kita pegang lalu tarik kuncinya sekuat tenaga sampai si segelnya hancur atau lepas ya. Lalu kalau kita sudah buka jangan pegang si tuasnya ya, karena kita belum buka selangnya. Jadi kita buka dulu selangnya. Nah kalau sudah kita buka keduanya, jangan langsung kita bawa ke arah api, tapi kita cek dulu kira-kira ada nggak nih isinya atau bisa keluar nggak isinya ya. Cara tesnya itu pegang ujung selangnya, arahkan ke atas, tekan sekali tuasnya ya, kencang. Kalau dia menyemburkan isinya berarti dia masih bisa digunakan. Tapi kalau seperti ini dia tidak bisa digunakan berarti. Nah kenapa tidak bisa digunakan? Kita lihat, kita cek apakah isinya ada. Kita cek dulu, terbalikin, masih ada isinya, masih full. Terus kenapa dia tidak bisa mengeluarkan isinya? Kita cek tekanannya, apakah ada tekanannya di sini? Bisa dilihat ya. Saya dekatkan, dia tidak ada tekanannya, ya, memerah. Nah, perlu diperhatikan ini merahnya juga ada dua, jadi ada di sebelah kiri, ada ke sebelah kanan ya. Jadi kalau dia merahnya ke sebelah kiri sini, itu berarti dia tidak ada tekanannya di dalamnya, makanya isinya nggak bisa keluar seperti ini. Tapi kalau dia ke sebelah kanan, itu berarti tekanannya terlalu besar atau terlalu tinggi, makanya jangan dibuka atau jangan digunakan karena dia bisa berbahaya karena tekanannya tadi terlalu tinggi, bisa melampaui si mobil pemadam kebakarannya sendiri, seperti itu. Nah, kalau kita udah cek pressure-nya, oh ternyata bisa keluar nih. Oke, normal keluarnya juga ya. Baru kita bawanya pegang bawahnya. Jadi kalau kita sudah buka si kuncinya atau selangnya, kita pegang bawahnya, jangan pegang atasnya. Karena takutnya kepencet, ya nggak sengaja lagi panik ya, kepencet, keluar semua isinya. Kita bawahnya, pegang bawahnya, lalu kita bawa ke arah apinya. Nah, kalau kita sudah di depan api seperti ini, jangan lupa cari sumbernya dulu. Jadi jangan langsung kita semprot ya, karena kalau kita semprot tapi kita nggak tahu sumbernya di mana, itu nggak akan padam apinya. Ya, kita cari dulu kira-kira sumbernya itu kalau di dapur seperti ini kebakarannya, cari dulu sumbernya dari gasnya kah, atau dari kompornya kah, atau dari alat-alat lain yang ada di dapur. Ya, kalau di depan ini di layar ini ada dari kompor. Ya, baru kita arahkan selangnya ini ke kompornya. Jadi jangan arahkan ke lidah apinya atau ke apinya, tapi arahkan ke sumbernya. Arahkan ke kompornya, ya. Kita arahkan ke kompornya, baru kita tekan tuasnya. Nah, kalau dia sudah menyemburkan isinya, kita sapu ke kanan dan ke kiri. Itu namanya proses untuk menghilangkan oksigen dari si apinya. Makanya apinya bisa padam. Karena kalau kita memadami api, kita harus menghilangkan salah satu di antara 3 unsur api. 3 unsur api ada panas, sumber panas ya, oksigen, dan bahan bakar. Nah itu, kita hilangkan salah satu dari 3 itu, apinya langsung padam. Seperti itu cara pemakaian apar. Tapi kalau misalnya kita nggak ada apar di sekeliling kita pada saat itu, apa yang bisa kita gunakan? Kain basah. Nah, aku kan kasih tahu gimana cara pemegangan kain basah yang benar. Ya, sebentar.
Mohon maaf. Air. Jadi ini untuk contoh cara pegang si kain basahnya ini. Ya. Jadi kalau kita pakai kain basah, pastikan kainnya ini bisa menutupi seluruh sumber apinya. Jadi kita cek dulu kira-kira sebesar apa sumber apinya ya. Kalau sumber apinya kompor satu tungku, kira-kira kita bisa pakai kain ini kan untuk memadamkannya atau menutupnya. Tapi kalau misalnya kompornya 2 tungku yang terbakar, berarti kita nggak bisa pakai kain ini karena terlalu kecil. Kita cari lagi kain yang memang bisa menutupi seluruh sumber apinya. Seperti itu. Makin besar sumbernya berarti makin besar kain yang diperlukan. Nah, caranya adalah cara pegangnya jangan seperti ini. Karena kalau seperti ini nanti takutnya tangan kita terbakar. Jadi cara pegangnya pertama kita celupkan dulu air sampai basah semuanya, jangan diperas. Nah, cara kita pegangnya biar cepat itu ininya dijepit pakai tangan kita. Jadi tangannya seperti ini jepit, lalu tekuk tangan kita ke dalam. Lindungi. Ya, lindungi muka dan tangan kita saat kita berada di depan apinya. Jadi kalau seperti ini karena dia basah kainnya, jadi tangan dan muka kita nggak akan terkena percikan api atau panas dari apinya. Seperti ini, baru kalau misalnya sumbernya ada di bawah, turunkan badan kita perlahan taruh. Jadi kalau sudah menutupi semuanya baru kita lepas. Jadi walaupun sudah dekat, jangan kita lempar. Walaupun sudah dekat dari jarak kita. Nah kalau dilempar, karena dia akan membuat sedikit tekanan gitu ke apinya ya, sampai apinya agak gitu. Iya. Seperti itu cara pemegangan si kain basah atau pemakaian si kain basah dan apa? Ada yang pertanyaan kira-kira dulu memadamkan listrik 3 liter per bakar habis itu baru nanti tapi salah yang terbakar jatuh nanti. Oke, Pak. Nanti ada apa biar atau Pak? Oke, boleh dibaca. Timrot. Ada bapaknya di belakang. Mari semangat banget. Semangat saya. Tabrakan Pak sama. Boleh juga yang ini kan lebih keren daripada yang tadi kayaknya. Ini ekspresi juga gitu kan ya. Iya. Lebih keren nih. Lebih keren nih. Yes. Mati nggak? 93S. Mati nggak? Nah ya Kak, nilainya. Caranya cuma gini-gini doang. Sudah padam semua. Sudah mati. Udah. Mati. Ada nilai berapa sih? Ada nilai sekarang berapa AB? Oke. S atau dia terlalu jauh? Kelihatan apinya nggak? Kelihatan. Ah, kebakaran tuh. Loh, gitu caranya. Tadi kan, yang tadi nggak lihat ya? Yang tadi nggak lihat. Sebelah sini Pak. Tunggu dulu dia pada telepon dulu. Kita masuk ke berita. Satu dulu, kalau satu sudah padam baru kita ke yang lainnya. Posisi lo kurang keren, Jo. Acting dong, Jo. Kakinya nggak begitu. Bukan suruh dis. Admin mah nggak bisa. Kakinya bukan ini kakinya. Malah kebakaran tuh kakinya. Emang nggak kelihatan. Ini malu berborong. Sama banjir rob. Bedanya di mana? Kalau banjir genangan, banjirnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang kita alami, mau sebutir, bahkan sepinggang, bahkan bisa sampai 1 atap itu disebutnya banjir genangan. Beda sama banjir bandang, Pak. Kalau banjir bandang itu banjirnya datang secara tiba-tiba, ada arusnya. Identiknya dengan warna apa? Kira-kira Bapak Ibu? Coklat, karena udah kecampur sama tanah dan macam-macam. Terus ada lagi banjir rob atau banjir pesisir. Biasanya disebabkan oleh pasangnya air laut. Karena daratan yang rendah, makanya terjadilah banjir rob. Nah di Jakarta juga sudah ada sistem peringatan dini banjir, namanya EWS atau DWS. EWS Flood Early Warning System atau Disaster Warning System. Dia bentuknya kayak kotak itu, kayak atasnya ada mikrofon. Bapak Ibu pernah lihat? Belum. Nanti dari situ diinfokan bahwa sungai ini sudah siaga 1 nih ketinggiannya. Nanti nyampe ke masyarakat. Masyarakat juga harus siap-siap karena akan terjadi banjir seperti itu. Dia kalau di Jakarta ada sekitar 30 macam-macam. Jadi enggak selalu di Perkabun. Kalau misalnya emang rawan banjir dia ditaruh. Kalau enggak
Kalau di Jakarta kayak di Kampung Melayu, Bidara Cina kayak gitu. Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggaran, di pinggir sungai. Terus kalau misalnya terjadi banjir, ada 6 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa simpan barang-barang berharga kita di tempat yang lebih tinggi dan aman. Kira-kira simpannya di mana, Pak? Bagaimana penjelasan atap? Susah. Kalau lebih gede, bahaya juga takutnya barang-barang itu langsung ke dalam. Titipin aja ke tetangga. Titik tangga. Kan sama tetangganya. Orang tetangga itu udah banjiran tak sama. Semuanya Banyak nitip, karena lebih tinggi rumahnya, Pak. Maka sedih anak semua surat-suratnya. Ternyata kita juga hilang semua surat-suratnya. Ijazah kayak surat tanah dan apa hilang semua. surat cinta juga. Yang tersisanya itu hati-hati ya surat penyayang. Kita jadi ketangan. Bapak Ibu lanjut, habis simpan barang, kita jangan lupa untuk mematikan listrik. Takutnya nanti konslet, habis konslet nanti kesetrum ke kitanya. Terus yang ketiga, kita harus menghindari berjalan di sekitaran selokan air. Kenapa, Pak? Jeblos. Jeblos, betul. Atau lagi asik jalan, jatuh, habis itu ke bawah arus. Soalnya arus yang di bawah biasanya lebih kencang daripada di atas. Harus hati-hati. Terus banyak tuh kasusnya, biasanya anak-anak sih kayak umur-umuran Main-main. ya lagi main di banjir, dia masuk ke bawah arus, meninggal dunia. Terus abis itu yang keempat, kalau banjir semakin tinggi, Bapak Ibu bisa telepon ke Jakarta Siaga nomor 111. Bisa untuk 18 kejadian, macam-macam dari banjir, kebakaran, bisa juga kalau misalnya ada cincin kita nggak bisa lepas, itu bisa. Jangan ingat bapak-bapak ibu-ibu tadi satu. Ya. ADRT tuh. Biar kan. Satu-satu dua tuh nasional atau hanya Jakarta aja? Jabodetabek. Lagi di event untuk nasional. Sekarang ada lagi Iya. ADP. Tapi untuk saat ini Jakarta dulu. Operasi Aplikasi ya, Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. Bisa. Oleh proyeknya Jakarta. Itu kan KDRT juga kan masuk. Dikunciin. Usaha dulu ya, Pak. Usaha dulu ya, Pak. Usaha dulu ya. Kalau misalnya benar-benar ditinggalin ya baru ya. Karena uang belanja kurang, Bu. Uang belanja kurang. Jadi kan dikasih yang bisa. Kalau kejadian KDRT di Bekasi, terus berapa lama itu ya kira-kira datangnya? Sampai itu bapak kan dulu. dilimpahkan ke BPD. Biasanya nanti diobservasi dulu, Pak. Oh, masih observasi lagi? Dan kita kan punya tim reaksi cepat, nanti Oke. tim reaksi cepatnya mendata dulu nih. Kalau misalnya emang bener ada KDRT, nanti dipanggil lagi. Karena kalau kelamaan babak belur nanti. Iya betul sih. Ini ngomongin banjir apa KDRT nih? KDRT dulu. Oh KDRT. Ayo, Nah, lanjut. kalau telepon, kita kalau disediakan pengungsian sebaiknya mengungsi, jangan berdiam diri di rumah. Takutnya ada banjir susulan datang, kita terjebak nggak bisa keluar lagi. Terus yang terakhir, hati-hati sama hewan liar yang kebawa arus banjir. Hewan Ular. liar kayak ular, Biawak. Labak. buaya. Kalau di Jakarta jarang loh. Labak. Iya, lama banjir banyak. Iya, buaya darat. Iya. Terus ada lagi hewan kecil yang Labak. Buat radio. Iya. Oke, gua mulai dari sini. Ini ada perahu karet yang biasa Nadi. digunakan sama Bapak Sumadi sudah siap jadi penyelamat. Kacamata. Di foto dulu bergaya. Kacamata renang. Kacamata terang. Belumnya ada Pak. Duitnya mau duit. Duit. Nah, duitnya keluarin. Biasanya kalau yang tim punyaannya Marinir atau apa itu ada ini selain lagi. Selain itu bed yang untuk ini. Karena kalau ini enggak itu kalau kena tekanan air dengan gini bisa lepas. Jadi ada bednya. Ada bednya. Jadi biar Ini dayung ya posisi ya? ya,
Dayungnya nggak kompak nih dayungnya. Nanti kalau ada perintah tekan berapa menit dapat nilainya apa Iya, sampai kaburan nih. Semangat Pak. Sampai gerbang putih Bapak. Kami adalah Flow Warden, siap menjaga selalu tangguh dalam situasi darurat. Alarm kebakaran ini fungsinya hanya untuk kebakaran aja. Jadi kalau misalkan ada gempa bumi atau tsunami, sebenarnya kita nggak bisa pakai ini. Dan alat alarm ini kita gunakan untuk kebakaran yang sudah berpotensi tinggi. Artinya gimana? Artinya kita sudah mengharuskan mengevakuasi setiap pengunjung, karyawan atau pekerja yang ada di gedung tersebut. Cara menggunakannya sebenarnya alarm ini simple, tinggal ditekan aja tombol yang mana hitamnya ini. Jadi setelah pelindungnya dipecahkan, ini tinggal langsung dipencet aja, ditekan, bro, ini juga bisa dimatiin. Jadi tas siaga bencana ini adalah tas yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita dalam keadaan darurat sampai penolongnya tiba, gitu ya. Karena kita estimasikan ketika kita terkena bencana, estimasinya baru penolong ada sampai 3 hari selama-lamanya. Biasanya butuh waktu 24 sampai 48 jam pasti udah ada penolongnya seperti itu. Nah, tas rekomendasinya seperti apa? Boleh ransel. Bapak Ibu, kalau misalnya mau pakai koper katanya ada yang mau koper boleh nggak? Repot, boleh tapi repot ya, gitu. Terus kalau yang selempang seperti ini, gitu ya, sama juga boleh tapi repot. Barangkali tadi harus menangkap gitu ya Bapak Ibu. Jadi tas ini bisa digunakan ransel. Nah ini bisa untuk satu keluarga atau nanti kalau anaknya sudah dewasa bisa dibuatkan satu-satu, gitu ya. Nah tas ini nanti ditaruh di rumah di pintu keluar. Ya, kalau punya rumahnya pintunya ada 2, disepakati mau keluarnya ke depan atau ke belakang. Jadi tas siaga ini sudah standby seperti itu ya. Nah, apa aja isinya gitu ya. Nah, yang membedakan tas siaga bencana dengan tas everyday carry Bapak Ibu kira-kira bisa nggak digunakan jadi tas siaga bencana? Bisa. Yang penting isinya tadi untuk memenuhi kebutuhan kita dalam keadaan darurat. Nah, biasanya tas ransel seperti ini ada tempat yang di depan, sama depan dan di dalam. Nah, yang di depan kita pastikan barang yang sering kita pakai atau yang kita butuhkan secara cepat, ya. Nah, yang pertama yang harus ada, nih Bapak Ibu, fluid dan senter. Kalau udah ngomongin bencana, masih dekat sekali dengan fluid. Iya, kita bawa fluid mau mati. Nah, ya, kita ini memberikan sinyal pertolongan, gitu ya. Jadi saya memberikan 2 model, ya, karena kalau yang pertama nanti takutnya ditaruh di apa namanya biasanya dinempel pikiran parkir katanya ya. Nah untuk estetika mungkin boleh seperti ini. Sudah pernah lihat fluidnya? Biasanya ya yang di sini klasik seperti ini. Yang penting fungsinya adanya yang ini pakai saja ditaruh di sakunya. Gitu ya. Nah selanjutnya boleh menggunakan untuk memberikan sinyal dengan cahaya itu adalah senter. Senternya yang punya aja yang di rumah, misalnya ada yang pakai baterai, jangan lupa baterai backupnya. Yang dicas jangan lupa dicas terlebih dahulu. Atau yang seperti ini namanya hand pressing flashlight atau senter tekan, gitu ya. Nah cara penggunaannya masih normal seperti ini. Dan kalau memberikan sinyal pertolongan bisa dengan beam yang cepat. Kalau Bapak Ibu pakai morse juga silakan, gitu ya. Kalau cara untuk mengisi dayanya, ini tadi hand pressing, berarti ditekan, ini seperti ini. Bapak Ibu sudah pernah lihat seperti ini? Iya, sudah. Kalau bapak-bapak yang ronda biasanya yang senter besar diputar. Nah, ya. Tapi kalau itu terlalu besar, jadi boleh menggunakan senter yang seperti ini. Iya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu boleh menambahkan menggunakan P3K sederhana diisi, ya, sesuai kebutuhan orangnya. Barangkali Bapak Ibu punya kondisi medis tertentu, misalnya punya diabetes, silakan dibawa insulinnya, atau misalnya punya asma, jangan lupa inhalernya. Kalau enggak, saya nggak ada, misalnya boleh, misalnya mau tambah Roma juga boleh gitu ya. Selanjutnya dilengkapi dengan benar ya? Iya, mau tambah tolong ini juga boleh. Terus saya
kita mengenalnya dengan betadin, itu adalah merek. Isinya adalah iodin. Jadi misalnya nanti anaknya dikenalkan ini betadin ya, terus kita ketemunya ekodin, nggak mau pakai katanya gitu ya. Padahal itu hanya merek. Sama dengan Lextar. Iya, obat merah sudah dilarang, ya. Nah, selanjutnya adalah obat Cina. Obat merah Cina, nah itu kan tradisional, gitu ya. Nah, selanjutnya boleh dilengkapi dengan benda tajam, minimal gunting. Ya, kalau ini pisau 11 mata pisau seperti ini. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu mengenalnya dengan pisau Swiss. Ya. Nah, kalau yang sekarang sudah modelnya seperti ini. Ya. Selanjutnya, boleh Bapak Ibu melengkapi menggunakan emergency blanketnya seperti ini. Ini yang berbahan foil. Ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu kehujanan dan kedinginan, berarti kan Bapak Ibu menghangatkan tubuh bisa menggunakan seperti ini. Kalau misalnya keluarga saya ada 10, saya harus beli yang seperti 10 berarti ya. Pakai saja yang di rumah bisa menggunakan apa, bisa kira-kira menghangatkan tubuh pakai sarung ya. Boleh pakai cover enggak Bapak Ibu? Enggak ya, kalian gitu. Nah, itu sekali pakai. Nah, minusnya ini sekali pakai dan biasanya mudah robek. Gitu. Selanjutnya Itu berubah baju bukan tuh? bukan, ini dia kayak lembaran saja. Lembaran berbahannya foil. Biasa buat panggang roti itu. Kalau itu aluminium foil. Beda ya? Iya, aluminium foil itu lebih rapuh. Kalau ini dia hanya foilnya saja. Lebih ke plastiknya seperti itu. Nah, kira-kira yang seperti ini untuk yang isinya untuk everyday carry masih bisa masuk? Yang Bapak Ibu bawa tasnya masih bisa masuk seperti ini? Masih. Masih. Kira-kira kalau bertahan ya 24 sampai 48 jam ke depan masih bisa bertahan? Saya. Nah, selanjutnya yang di dalam yang lebih kompleks. Ya, betul. Nah, untuk model tasnya, iya tadi Ibu yang Kejepit sudah menyiapkan. Ini keren ya. Nah, selanjutnya adalah iya, yang pertama harus ada adalah tempat minum atau tumbler. Kalau di Jakarta memang harus bawa tumbler ya. Nah, kenapa air duluan Kak? Gitu ya, karena kita tidak bisa bertahan hidup lebih dari 3 hari tanpa air. Kalau tanpa makan masih bisa. Kenapa? Karena hari pertama masih kayak puasa, hari kedua Bapak Ibu sudah ada tanda-tanda dehidrasi. Bayangkan Bapak Ibu tanda-tanda dehidrasi biasanya halusinasi, terus ada gempa susulan. Kira-kira gimana? Masih ada tenaganya? Iya. Jadi minimal kita selalu minum. Boleh yang mau kemasan, tapi dilihat lagi kemasan kan pasti ada expirednya, atau misalnya penyimpanannya, misal terlalu mengembun itu juga kan bahaya ke isi airnya. Jadi kalau minimal boleh tumblernya saja, ya.